Ducati semakin rumit, 3 pembalap berpeluang raih gelar. Pembalap Aprilia Alex Espargaro menilai persaingan gelar juara semakin sengit usai MotoGP Thailand 2022. Francesco Bagnaia mengakhiri MotoGP Thailand 2022 dengan sumringah usai berhasil finish ketiga. Raihan 16 poin mengantarkan Bagnaia semakin dekat menuju tangga teratas papan klasmen yang masih diduduki oleh Fabio Quartararo. Sebaliknya, hasil minor didapat Quartararo yang hanya finish di luar zona poin, tetapi El Diablo masih memimpin dengan selisih 2 angka atas Bagnaia. Garasi Ducati menyambut torehan podium Bagnaia dengan meriah. Mimpi mereka untuk menjadi juara tentu bukan suatu yang mustahil. Tetapi Espargaro menilai Ducati juga masih memiliki pekerjaan besar, terutama untuk mendorong Bagnaia meraih hasil bagus pada 3 balapan tersisa. Pasalnya, hasil MotoGP Thailand juga membuat peta persaingan gelar juara bertambah. Ducati kini memiliki 3 pembalap yang masih berpeluang meraih gelar juara, yakni Francesco Bagnaia, Jack Miller, dan Enea Bastianini. Miller yang berhasil finish di posisi kedua ikut memanaskan persaingan dengan torehan 179 poin, serta Enea Bastianini juga masih menjaga gapnya tetap dekat dengan Maulexi 180 poin. Artinya, Miller dan Bastianini kurang lebih tertinggal 40 poin dari Quartararo. Masih ada 75 poin yang bisa dimaksimalkan pada 3 balapan tersisa. Ada lebih banyak kekacauan Ducati sekarang karena 3 pembalap bisa memenangkan gelar, kata Espargaro. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mengendalikan situasi ini. Di sisi lain, ini adalah masalah yang indah. Espargaro menilai Quartararo masih menjadi ancaman bagi Ducati, meskipun performa El Diablo yang sedang menurun sejak jeda musim panas. Ini akan sulit bagi mereka. Fabio Quartararo selalu menjadi orang yang harus dikalahkan, ucap Espargaro. Di luar persaingan Bagnaia dan Quartararo, Espargaro juga menyebutkan jangan lupakan dirinya hanya tertinggal 20 poin. Alex Espargaro menolak menyerah meskipun hasil mengecewakan diraihnya di MotoGP Thailand. Rider Aprilia Racing itu meyakini trek-trek yang sulit untuknya sekarang sudah berlalu. Menempati posisi ketiga klasmen MotoGP 2022, Alex Espargaro tiba di Buriram, Thailand dengan gap 27 poin di belakang sang pemimpin Fabio Quartararo. Espargaro mengatakan persaingan masih terbuka dan 5 pembalap teratas juga berpeluang untuk gelar juara. Kami hanya tertinggal 20 poin. Saya senang, kata Espargaro. Saya sangat termotivasi karena kami sangat tidak beruntung dalam 2 balapan di luar negeri. Namun, sekarang kami akan melanjutkan dengan Australia dan Malaysia, 2 sirkuit di mana kami sangat kuat, ujar Espargaro. Walaupun harus menjalani balapan Grand Prix Thailand yang sulit pada Minggu, Espargaro tetap berhasil memangkas jarak sebanyak 7 poin. Pasalnya, Quartararo memiliki race yang jauh lebih buruk. El Diablo gagal mencetak poin setelah finish di urutan ke-17, sedangkan Espargaro menuntaskan lomba di P11 mengklaim 5 angka. Dengan hasil yang diraihnya, Espargaro masih optimis soal gelar. Kenyamanan telah didapat Marc Marquez, mode sangar segera kembali. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez merampungkan sesi kualifikasi dengan tidak terlalu buruk pada MotoGP Thailand 2022. Marc Marquez mendapatkan posisi ke-8 dengan catatan lap terbaik 1 menit 30,133 detik. Hasil tersebut membawa Marquez akan start dari baris ketiga pada balapan esok hari. Sebenarnya Marquez berpotensi mendapatkan hasil yang lebih baik, hanya saja tak melakukan kesalahan pada tikungan terakhir dengan belokan ke kanan. Marquez berkomitmen akan mengatasi masalah itu pada balapan. Putaran berjalan dengan baik bagi saya sampai tikungan terakhir itu, tikungan yang sama di mana saya gagal dalam latihan bebas ketiga, kata Marquez. Kami tahu apa yang terjadi, kami tahu bagaimana memperbaikinya, jadi untuk besok kami akan mencoba untuk lebih konsisten di sana, ujar Marquez. Namun kabar positifnya, Marquez perlahan-lahan sudah mampu merasakan nyaman di atas motornya. Padahal MotoGP Thailand baru kali ketiga Marquez kembali mengaspal setelah menjalani operasi keempat pada lengan kanannya. Finish keempat pada MotoGP Jepang menjadi kebangkitan Marquez. Marquez selalu mencoba batas limit untuk memaksimalkan RC213V yang sulit untuk dijinakkan. Sedikit demi sedikit, saya mengendarai dengan cara yang saya sukai, ujar Marquez.
Semuanya penting dan memang benar bahwa akhir pekan ini adalah yang pertama dalam waktu yang lama. Saya memulai memaksimalkan Honda yang sangat solid, tutur Marquez. Saat mulai mengendarai seperti yang saya inginkan, Anda bisa melihat ketakutan motor tidak pada tempatnya saat pengereman. Jelas bahwa jalan masih panjang, masih ada pembalap yang lebih cepat dari kami, tapi sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik. Marquez berharap mampu memperjuangkan 10 atau 5 besar pada balapan. Balapan akan berlangsung lama dengan Ducati dan Quartararo. Saya pikir kami akan bertarung dari urutan ke-5 hingga ke-10, ujar Marquez. Selain itu, Marquez merasa lebih baik dan terus meningkat pada penampilannya. Dalam 2 musim terakhir sejak insiden balapan pembuka musim MotoGP 2020, Marquez selalu kesulitan saat menikung, terutama saat menghadapi belokan ke kanan. Namun kepercayaan diri Marquez membuatnya berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Saya merasa lebih baik dari Grand Prix ke Grand Prix, kata Marquez. Bahkan Marquez merasa ketakutan dirinya hampir mendekati versi alien pada tahun 2019, di mana musim terbaik Marquez di kelas utama. Ya, saya mengatakan dan merasakan hal itu setelah latihan hari Jumat. Saya mengatakan kepada tim, saya merasa hampir seperti tahun 2019 lagi. Saya bisa mendorong sepanjang putaran, tutur Marquez. Saya kembali dalam mode serangan penuh. Dalam 2 tahun terakhir saya tidak pernah bisa melakukan itu. Jika saya menghabiskan waktu di fase ini pada hari Jumat dan Sabtu, saya tidak akan cukup kuat untuk balapan pada hari Minggu. Sekarang, saya mungkin tidak tiba pada hari Minggu dengan performa yang terbaik, tetapi itu karena otot, bukan rasa sakitnya. Tetapi balapan terakhir tahun ini adalah latihan yang ideal untuk tahun 2023, ucap Marquez. Marquez selalu mencoba untuk menemukan versi terbaik pada dirinya, meskipun saat ini semua itu belum tercapai. Pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo sangat percaya diri menatap balapan seri ke-16 pada MotoGP Thailand 2022. Fabio Quartararo datang ke Buriram, Thailand dengan keunggulan 18 poin atas Francesco Bagnaia. Ini jadi kali pertama El Diablo memiliki gap yang besar dari pesaingnya sejak MotoGP Jerman. Hasil dari balapan sebelumnya setidaknya mampu membuat El Diablo lebih percaya diri. Quartararo PD bisa melibas sirkuit sepanjang 4,6 km itu akhir pekan nanti. Terlebih, Quartararo memiliki kenangan manis ketika hampir menang di sana dan juga meraih pole position pada tahun 2019 lalu. Quartararo tak ingin membuang-buang peluang lagi. Dia berkomitmen akan bekerja keras sejak rangkaian hari pertama MotoGP Jepang 2022. Meninggalkan Motegi dan keunggulan yang meningkat di kejuaraan adalah hal yang positif. Tetapi kami harus bekerja keras akhir pekan ini karena potensi kami lebih baik daripada finish ke-8, tutur Quartararo. Saya senang bahwa kami akan balapan di sirkuit Buriram berikutnya karena itu adalah sirkuit yang bagus untuk saya dan juga untuk Yamaha, ucapnya. Saya berada di urutan kedua, terakhir kali kami balapan di sini pada tahun 2019. Yang pasti saya akan memberikan 100% kemampuan saya untuk naik podium lagi, ujar Quartararo. Di sisi lain, Direktur Tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, juga menyambut MotoGP Thailand dengan rasa optimis tinggi. GP Thailand adalah balapan terakhir dari 3 balapan berturut-turut. Triple header selalu menuntut para pembalap dan anggota tim untuk mengerahkan banyak energi tanpa banyak waktu pemulihan, kata Meregali. Penting bagi kami untuk tetap berkonsentrasi dan menjaga tingkat energi kami akhir pekan ini, terutama karena klasemen kejuaraan begitu dekat dengan 4 putaran tersisa, tuturnya. Sementara itu, Quartararo dinilai beruntung karena 2 pesaingnya di klasemen, Francesco Bagnaia dan Alex Espargaro, mengalami kendala di Motegi. Bagnaia yang duduk di peringkat kedua mengalami crash di tikungan 3 saat balapan memasuki putaran terakhir. Sedangkan Espargaro mendapatkan kendala teknis sebelum balapan dimulai sehingga tercecer di belakang. Sementara itu, legenda MotoGP Alex Crivell mewanti-wanti Quartararo pada 4 balapan tersisa ke depan. Menurut dia, performa motor balap YZR-M1 bisa merugikan pembalap berjuluk El Diablo. Jelas, Yamaha kurang sedikit dalam hal akselerasi dan tenaga, ungkap Crivell. Pembalap Prancis itu tidak mampu bertarung dengan grup terdepan dan finish di urutan ke-8. Jika dia terus seperti ini, kemungkinan saingannya akan mengejarnya, sambung Crivell. Dia melanjutkan momen kebangkitan Quartararo harus segera muncul pada balapan ke depan. Pasalnya, Bagnaia dan Espargaro tentu juga tidak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti di Motegi.